konfirmasi soal surat hibah saham yang waktu itu Pak William berikan untuk anak saya. Waktu itu kan Bapak membantu saya untuk membuatkan surat atau penyerahan saham sebesar 30% atas nama Pak William Andrew Prawira untuk anak saya Lilia. Saya mau tanya Pak, kira-kira gimana ya caranya kalau saya mau mengembalikan kepemilikan saham itu kembali ke tangannya Pak William? Kira-kira berkas apa Pak yang perlu saya siapkan? Untuk mengembalikan saham itu kepada Pak William lagi, kita harus membuat akte penyerahan, Bu. Namun, Ibu sudah tidak bisa mengurusnya lagi. Harus suami Ibu, Pak Roy. Suami saya? Loh, kenapa suami saya ya Pak? Kan waktu itu walinya Lilia itu atas nama saya. Tapi Bu Dinda kan sudah mengalihkan semua saham itu atas nama suami Ibu, Pak Wirasena Roy. Apa? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Saya nggak pernah mengalihkan saham tersebut untuk suami saya. Sebentar ya Bu, saya ambil salinan aktenya. Silahkan Bu, dibaca dulu. Enggak Pak, nggak mungkin. Saya nggak pernah menandatangani surat ini Pak. Tapi di sini ada tanda tangan Ibu. Bahkan ada surat kuasa yang sudah Ibu tanda tangani. Ini kan tanda tangan di atas materai. Jadi surat kuasa ini sah. Pak, saya nggak pernah merasa menandatangani surat ini Pak. Saya nggak pernah Pak. Apa tanda tangan itu dipalsukan ya? Ini benar tanda tangan Bu Dinda. Saya sudah cocokkan tanda tangan ini dengan yang difotokopi KTP Ibu. Ini memang tanda tangan saya. Guratan tanda tangan saya, tapi saya nggak pernah merasa menandatangani ini, Pak. Bapak, Ibu, persoalan ini percayakan kepada saya. Mata saya sudah jeli untuk melihat hal-hal seperti ini. Saya juga orangnya tidak mudah dibohongi. Atau jangan-jangan... Ya, halo? Oh, iya ya, baik Pak. Saya akan sampaikan ke Pak William. Jadi meetingnya di schedule besok ya? Oke, baik. Ya, makasih Pak. Ya Allah, kenapa sih banyak banget telepon hari ini? Mana revisinya Pak Will juga banyak lagi. Iya, halo? Oh, iya baik. Akan segera saya kirim revisiannya ya. Tapi nanti dicek dulu sama Pak Will. Ya, baik. Oke. Sayang, saya minta tolongan kamu ya untuk beberapa berkas administrasi pernikahan kita. Aduh Mas, maaf ya. Aku lagi repot banget nih Mas, nanti aja ya. Harus sekarang dong sayang. Mumpung hari ini juga saya nggak sibuk. Dan administrasi pernikahan kita kan penting. Kalau urusan ini udah beres, itu artinya saya bisa langsung ke kelurahan untuk mengurus kartu keluarga kita. Nama kamu menjadi istri saya dan Lilia menjadi anak saya. Itu juga penting kan? Ya udah gini aja deh. Hari ini saya akan jadi asisten kamu aja. Oke? Jadi ibu bos Dinda yang saya cinta dan cantik kita ini tinggal langsung tanda tangan aja. Nah, saya sudah siapin berkasnya, jadi kamu bisa langsung tanda tangan. Ya sayang, sebentar kok. Nih, pulpennya. Di sebelah sini. Ini sayang, yang ini sayang, belum.
Dan ini satu lagi. Oke, terima kasih ya. Jangan-jangan kenapa nih? Di, aku harus bicara sama Mas Roy. Pak, saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih banyak. Dinda, Din, terima kasih ya Pak. Dinda. Gimana? Enak, saya suka Bu. Tempatnya juga nyaman kan? Iya. Saya tuh suka sekali lihat Ibu sama Pak Antonio. Kelihatannya harmonis dan romantis sekali. Waktu ngajarin Ibu di driving juga kayaknya Pak Antonio sabar sekali ya. Kamu jangan hanya percaya apa yang kamu lihat. Kenyataannya belum tentu seperti itu. Maksud Ibu? Harmonis, romantis. Itu hanya yang di luarnya saja. Orang lain tidak tahu apa yang terjadi di antara kami yang sebenarnya. Kalau bukan karena saya berusaha sabar, kami berdua pasti sudah cerai dari dulu. Maaf. Memangnya apa yang terjadi, Bu? Antonio sebenarnya adalah laki-laki bermuka dua. Cuma mesra dan baik di luarnya saja. Tapi di belakang saya kelakuannya busuk. Bahkan dia selingkuhin saya di belakang punggung saya. Bahkan dia juga sudah menikahi selingkuhannya itu. Dan yang bikin saya pedih, mereka sampai punya anak. Bahkan dia diam-diam sudah menghibahkan sebagian asetnya ke anak itu tanpa sepengetahuan saya. Dan beberapa rumah juga sudah dibalik nama atas nama selingkuhannya itu. Kalau bukan karena mikir mentalnya kedua anak saya sudah minta cerai, Salma. Apa? Itu pelajaran aja buat kamu, Salma. Jangan percaya laki-laki, karena semakin manis kelakuannya di depan kita, semakin busuk dan bejat perbuatannya di belakang kita. Vin, kamu kenapa sih? Bukannya besok hari besar kamu sama Irish? Kok malah kayak galau gitu? Vin, kita ini udah temen loh. Kamu cerita dong sama aku. Ya kan kamu selama ini tuh udah baik banget sama aku, selalu nemenin aku, ngehibur aku, apalagi kalau aku ngerasa kesepian, sendirian, pasti kamu selalu ada. Ya, jadi aku akan seneng sih kalau kamu juga bisa percaya sama aku. Kamu gak pengen cerita sama aku? Ya, walaupun mungkin aku gak bisa berbuat banyak, tapi seenggaknya kalau kamu cerita, mungkin beban di hati sama pikiran kamu bisa jauh lebih ringan. Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu kan sudah punya banyak masalah. Aku nggak mau menambah beban masalah kamu. Nggak beban lah, Vin. Kita itu sekarang temen loh. Nggak apa-apa tahu kamu cerita. Kenapa, Vin? Jadi tadi itu aku baru tahu kalau papaku sudah menghibahkan sebagian asetnya ke seseorang tanpa sepengetahuanku sama sekali. Kok bisa, Vin? I don't know. Tapi aku curiga. Apa mungkin orang itu anak kandungnya papaku? Karena bukan tanpa alasan. Dulunya ibu dari orang ini itu perempuan gak benar.
Dan aku jadi mikir, apa mungkin dulunya papaku punya hubungan sama perempuan itu sampai punya anak? Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di Video. Yuk download aplikasi Video sekarang.